Selamat pagi semua, shalom. Damai hati. Puji Tuhan semua, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita membuka lembaran ke-23 hari ini. Masih boleh ya? Sebelum Januari selesai, ucapan selamat tahun baru masih tetap disampaikan. Dalam bentuk kalbu yang paling dalam saya mengucapkan selamat tahun baru semuanya. Masih tak terasa ini tahun baru? Atau puji? Tentang pujian. Oh, di rumah dulu. Oh, nanti kata dulu deh. Kalau di kampung saya nanti kata dulu. Ya, tapi tidak mengapa. Anggaplah tiap hari orang kunci buka untuk tetap hidup bersama Tuhan. Kan begitu ya, amin. Ya, tetap bersama Tuhan setiap hari, setiap saat. Jangan ada sedikit pun dalam kehidupan kita meninggalkan Dia. Ya. Saudara, tema perenungan kita dalam persekutuan kita di saat ini bicara tentang komitmen dan konsistensi melayani. Komitmen atau komitmen ya. Komitmen itu bicara tentang sebuah kewajiban, di mana keharusan hidup yang kita jalani dalam kehidupan ini, keharusan melayani. Kalau bicara tentang komitmen itu menyangkut ketetapan, ya, kemantapan dalam tugas dan tanggung jawab yang harus kita jalani. Itu pengertian dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca kamus bahasa Indonesia itu seperti itu ya, mengenai ketetapan, kemantapan kita dalam hal berkomitmen terhadap sesuatu hal yang kita terima dalam hidup setiap hari. Begitu juga dengan konsistensi, konsisten itu berupa itulah ketetapan, tetap sebuah keharusan, tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah, baik kata dan perbuatan sama, menyatu. Apa yang diputuskan itu yang dibuat. Nah, itu namanya konsisten. Dalam perjalanan kehidupan jemaat kita, gereja kita, bersyukur bagi banyak anggota sini jemaat yang dipercayakan dan dengan kerelaan hati mau menerima tanggung jawab Tuhan ketika dipilih, ketika ditetapkan, ketika ditentukan, ya, atau dilantik, baik menjadi pelayan khusus ataupun menjadi UPK, komisi dan sebagainya. Ya, mereka itu betul-betul memiliki komitmen. Mereka sungguh-sungguh konsisten terhadap tugas dan panggilan Tuhan. Konsistensi itu adalah janji. Apa yang dijanjikan itu betul-betul dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dia konsisten itu. Sekalipun memang ya dalam perjalanan hidup begitu banyak mereka yang Tuhan pakai, apakah itu sebagai yakin, penatua, guru agama, pendeta, sebagai komisi-komisi, panitia yang sudah menunjukkan rasa itu, konsistensi itu, komitmen mereka, ya, dan memajukan kehidupan bergereja dan membawa kehidupan jemaat menjadi murid Yesus. Hanya, walaupun juga tidak dapat disangkal bahwa ada banyak juga yang orang bilang kandas di tengah jalan. Kandas, atau mungkin tidak kandas, tetapi dia sampai menyelesaikan priorisasi, tapi dalam hidupnya tidak ada konsistensi hidupnya. Sehingga kadang-kadang orang cerita, oh dia buat begitu, dia buat begini, oh dia buat pendeta ini Pak, begitu model loh. Tidak betul dia, tidak betul apa yang dia bilang itu, tidak betul dia dari ini. Nah, gitu. Kadang-kadang itu kan artinya apa? Mengundang orang beropini jelek, mengatakan yang tidak
baik. Karena orang dia karakternya tidak punya integritas. Ada? Karena itu bagian ini diangkat kepada kita dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat landasan kehidupan orang beriman sebagai pemicu Kristus siapapun kita, agar memiliki komitmen itu dan memiliki konsistensi terhadap iman mereka kepada Kristus Yesus. Moga-moga terus semua orang-orang yang terus memegang komitmen itu, yang memegang konsistensi itu dalam perjalanan kehidupan gereja sepanjang PDI ini kan mulai saat ini, ini baru kan. Teman-teman ini ada proyek khusus ya. Sementara ada pelantikan panitia di hari Minggu akan ada pelantikan UPK kan. Minggu lalu sudah pelantikan komisi Mitra kan ya, supaya itu bagian dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita merenungi diri kita, apakah kita ini punya komitmen, apakah kita ini punya konsistensi dalam hal berbuat tanggung jawab terhadap janji kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji kepada kita bahwa Dia yang adalah transcendent tetap menjadi Allah yang permanen, Allah yang selalu dekat dengan kita, Allah yang selalu menyertai kita. Itu janji tak berubah, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kotoran kadang-kadang berubah. Karena manusia lintas. Tunggu pendeta, kenapa kita ada mau kelar kita kerja ini, bagaimana ini kok? Itu alasan lagi kan? Kenapa ini semua? Ini semua sidang ini baik kan? Ini lagi kita semua bikin ini di mana nih? Tunggu pendeta, kenapa kita ada tetamu? Kadang-kadang alasan-alasan yang sebenarnya ya kelas yang menunjukkan ketidakkomitmen kita, ketidak konsistensi dalam pekerjaan kita seringkali diberlakukan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, yang cuma suka lihat Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus menguatkan orang, bagaimana Yesus mengusir setan. Banyak. Lukas menulis, ya, Lukas ini yang menulis Injil Lukas, dan kemarin kita renungkan tentang kisah para rasul. Lukas ini seorang dokter. Saya senang dengan dokternya. Dokter itu Tuhan kasih karunia orang pintar karena eksakta kan. Seperti Lukas ini, dia merawat, dia membantu pelayanan, dia bersama dengan Paulus dalam pelayanan, merawat Paulus dalam pelayanan, dan dia mencatat semua apa-apa yang dia lihat yang pernah terjadi dalam hubungan dan pekerjaan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Dia tunjukkan kepada yang mulia, yaitu Theophilus, Tuhan Filia kasih. Jadi kepada kasih Tuhan, bagaimana orang-orang yang mulia itu diangkat, orang yang diberikan mandat dan memiliki konsistensi dalam kerja pelayanan. Lukas saya tahu itu banyak peristiwa-peristiwa yang dia tulis, termasuk bagaimana dia melihat begitu banyak orang dari segala penjuru yang datang mengikut Yesus dimanapun Yesus pergi berada. Satu kali ketika mereka ikut Yesus, ada begitu banyak orang yang mengikuti Dia. Yesus bilang apa? Ayat yang ke-20 berapa tadi, 25. Dia bilang bahwa ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Saudara, mari kita sedikit belajar ya dari kapan ini, bahwa kok masa Tuhan Yesus bicara begitu, apakah dia tidak konsisten dengan perkataan-perkataan itu? Tadi orang baca tentang hukum kasih. Kita harus mengasihi kan,
sesama kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri. Kita harus mengasihi siapapun, musuh juga kita harus mengasihi. Tapi bagian ini dia bilang, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan dirinya sendiri, benci diri. Kok gimana lagi ya? Tapi sudah tidak konsisten mungkin Yesus berkata begitu. Oh, bukan begitu, saudara. Enggak. Kita lihat kenapa sampai Yesus bilang begitu. Ya. Kenapa Yesus bilang, jikalau seorang datang padaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, laki-laki, perempuan, dan dirinya. Kita lihat apa yang sebetulnya yang dimaksudkan oleh Lukas dengan perkataan Yesus. Sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris tentang membenci itu bicara tentang misei. Misei itu atau miseo itu sesungguhnya bicara tentang itu, pengertiannya itu kurang mengasihi atau berani melepaskan semua kepentingan keluarga. Berani melepaskan semua kepentingan kita, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Itu miseo, ya, itu maksudnya, ya. Sehingga kata benci dalam hal ini itu artinya meninggalkan apa? Meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman. Kadang-kadang orang kan sudah kita sudah sakit kita mau pergi di sana kan. Sesudah ikut kita anggota jemaat, ya paling kita mau terima lagi untuk Yesus. Kita suka lagi lah ya, ya kan? Zona nyaman, ya? Di mana kita mau berada, kita suka zona nyaman. Saya waktu Tuhan panggil dan diutus untuk datang sini, banyak cerita yang saya lihat. Tuhan bilang, "Kita ada di sana, Pak. Kita ada di sana." Ya pastor, aduh di sana ini cerita. Aduh, sebab pokoknya apa? Orang-orang yang melemahkan, negatif. Oke, oh begitu ya. Kan? Artinya apa? Orang berpikir bahwa aduh di sana tak aman. So bagus komputer ada di sini nyaman, nah gitu. Ya pakai lagi di sana. Kadang-kadang begitu. Aduh, akhirnya menakutkan kan? Nah, ini Yesus bilang apa? Tinggalkan zona nyaman itu. Di sini dikatakan kata benci, jangan sampai kecintaan saudara, kecintaan kita, kasih kita itu melampaui kasih kita kepada Kristus. Orang itu kasih kepada keluarga kita lebih penting daripada Tuhan Yesus. Orang itu pekerjaan yang nyaman-nyaman itu kita lebih penting daripada kita mau berkorban diri. Akhirnya tujuan yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita untuk bagaimana? Untuk menerapkan sesuatu yang konflik sana, untuk menyelesaikan sebuah persoalan di sana. Ketika kita dipakai untuk tugas itu, tidak bisa jalan. Kenapa? Tuhan mau pakai siapapun pribadi kita. Tuhan pakai sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan karunia kita masing-masing. Tidak ada orang jago di antara kita, tidak ada orang hebat di antara kita, tidak ada. Pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus tidak ada yang hebat. Semua kehebatan, kekuatan, kuasa yang mereka miliki itu berasal dari Kristus sendiri. Ketika mereka menyebutkan, memberitakan Injil, memberitakan firman, itu dari kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap orang, bukan cara hebat jagonya. Saya berdiri di sini bukan hebat saya. Dan saudara datang bukan karena hebat kita, tapi karena kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu Tuhan bilang, kalau siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri,
Apakah ada seorang orang yang membenci dirinya sendiri? Dalam hubungan dengan kasih suami istri, apakah itu suami bisa pernah membenci diri sendiri? Tapi Yesus bilang, kalau ada benci ada diri sendiri, nak layak mana ikut Yesus, nak layak mana jadi murid Yesus. Gitu. Benci dalam pengertian bahwa kita cuma berpikir tapi kepentingan diri sendiri. Kita cuma suka yang penting kalau sudah nyaman, kalau soalan sudah jangan ganggu pakai kita. Ada usah ganggu, nggak usah berkorban lah. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus, yang ditulis oleh Lukas dalam hubungan dengan kalau kamu tidak membenci. Membenci dalam pengertian itu, Yesus pernah bilang, ada orang Yesus datang padaku, Guru, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku untuk pergi menguburkan orang tua yang meninggal. Tapi ada yang Yesus bilang, biarlah orang mati meninggal menguburkan orang mati. Apakah Yesus tidak peduli dengan orang mati? Bukan. Tapi yang Yesus maksudkan, kan di sana, dan ini bukan ada mengubur orang, tapi ada orang yang bertugas untuk menguburkan orang mati. Tapi kau apa? Ikut Yesus, ikutlah, ikut sungguh-sungguh, tinggalkan semua, tinggalkan harta benda. Korban berkorban untuk Yesus itu tidak mudah. Bayangkan orang dari mau bertingkat untuk bersedia. Saya berpikir merefleksi tentang penginjil-penginjil yang pernah datang di Dinasa seperti Ridho dan Suas. Tahu Barat? Itu Ridho dan Suas di zaman itu di negara itu makmur. Itu senang orang, apapun orang di sana bisa datang. Revolusi industri waktu itu. Tapi orang tinggalkan zona nyaman mereka dan datang di Dinasa memberitakan Injil dan mereka mati sampai binasa. Mati. Ridho dan Suas. Contoh perumpamaan. Alkitab sudah menunjukkan bagaimana Abraham dia tinggalkan zona nyamannya dari Kasdim. Wow, sudah kaya loh kan. Tapi Tuhan panggil keluar, pergi ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Terus Abraham datang di Musa. Zona nyaman di mana? Di istana. 40 tahun segala sesuatu tersedia. Tapi dia rela tinggalkan zona nyaman itu untuk dipakai Tuhan pergi. Setelah diharan, Tuhan panggil, tinggalkan saudara nyaman di sana. Datang balik ulang, bawa ke rumah. Nah, berkorban itu yang Tuhan mau dalam panggilan hidup saudara dan saya, agar mari kita melihat bagian-bagian ini dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kita. Kalau orang banyak menyanyi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau kita menderita, jangan coba. Sudah ikut Yesus, doa kita putih. Cerita jelek datang pada diri, sudah tuh, tak mau tinggalkan. Nah, itu berarti namanya orang sudah tidak lagi apa? Konsisten. Kita sudah tidak lagi punya komitmen, kan? Nah, itu keharusan kewajiban kita sudah lakukan. Itu jemaat kolom itu. Karena itu saya selalu bilang, Yesus, tolong saya akan tuh dari jemaat di kolom. Waktu baik tuh, waktu baik. Jaga itu di kolom itu terlalu domba. Saya bilang mereka, itu lah. Itu kan selalu bilang, itu tugas kita, tugas tanggung jawab kita. Jangan kita ada tuh jemaat di kolom berpaso lain kita so tidak sama pikiran, dia harus bagi
kita saudara apa itu? Oh, bukan itu. Biasa dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat. Artinya meninggalkan zona nyaman, sama halnya dengan yang Yesus bilang, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Itu salib, bukan cuma gantung-gantung begini itu salib kan? Gantung, salib pengorbanan, salib penderitaan. Jadi kalau sudah di Yesus, orang Bapak Ibu di akhir kehidupan dan penderitaan orang semua sama-sama pikul salib. Dan itu salib kan? Rela? Kan itu? Ya, itu salib. Ada pengorbanan. Ini konsistensi kita. Pengorbanan melayani Tuhan. Kalau tidak, maka kamu tidak layak jadi murid Yesus. Bagaimana kita bisa menjadikan murid jemaat jadi murid Kristus kalau kita sendiri belum menjadi murid? Kalau kita tidak menjadi murid, jangan sampai kita melihat orang lain dengan murid Yesus. Tuhan menginginkan kita supaya kita jadi muridnya. Apa itu tugas murid? Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa sebetulnya? Murid itu adalah kalau di sekolah tugasnya adalah belajar, melakukan apa yang disampaikan oleh guru. Itu murid. Bagaimana murid bisa menjadi taat kepada gurunya? Kita semua adalah murid. Saudara saya adalah murid. Bagaimana kita mewujudkan ketaatan konsistensi kita kepada guru aku? Yesus adalah guru aku. Lebih daripada profesor. Dia tahu semua. Dan jangan takut kalau kita ikut dia. Ya. Tapi saudara, itu persoalan. Kadang-kala di gereja bersyukur kemarin orang ada susun program kan, program dan anggaran belanja pendapatan jemaat. Kan? Sebenarnya buat kita tidak bukan soal kalau bersihnya dapat apa insentif kan. Tapi di anggaran saya enggak kan? Enggak kasihan, enggak dapat, enggak dianggarkan dan diberikan. Saya berpikir kasihan orang kan. Tapi saya bersyukur ada begitu banyak Yesus yang masih komitmen konsisten. Dengan sudah pimpinan sidang sudah jotoran, sudah kasih akan insentif orang bekerja. Oh, kamu begitu. Karena dia mau menghayati diri panggilan ini sebagai panggilan yang sukarela untuk mengabdi melayani Tuhan. Betul? Dia meninggalkan karena dia ada Yesus mau semua jadi kaya dengan Yesus. Dan tapi orang kaya karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah maka kita jadi kaya oleh karena kemurahan Allah. Gitu. Sehingga kita berkorban. Sehingga kadang-kala harta kita yang banyak akan berkurang untuk berkorban karena pekerjaan Tuhan. Kita menuntut Yesus. Itu kadang-kadang seperti itu. Pengorbanan itu banyak dan kita akan berkomitmen untuk itu. Sehingga dengan demikian Lukas juga menulis apa yang dikatakan oleh Yesus. Siapa di antara kamu yang mau diberikan sebuah barang tidak duduk dalam untuk membuat anggaran belanjanya. Kalau uangnya untuk menyelesaikan kerjaan itu tidak cukup. Apapun, siapapun organisasi dia akan bikin perencanaan. Sama itu orang itu membangun memang orang punya uang banyak, tapi yang pasti orang percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemurahan, kemurahan bagi kehidupan umat Tuhan untuk mari sama-sama membantu, dan itulah komitmen bersama kan, membangun gereja, membangun persekutuan hidup bersama, itulah komitmen kita, janji iman kita bersama-sama. Nah, kita sudah duduk, program sudah dilaksanakan, sudah dibuat, anggaran sudah dibuat, itu duduk bersama. Itu cara gerejawi, cara kita lihat yang harus kita lakukan supaya kita mampu untuk mengerjakan itu. Diberi kemampuan oleh Tuhan mengerjakan itu. Bagaimana kita
Orang tidak duduk dulu bersama, harus duduk. Itulah tanggung jawab bersama yang harus kita kerjakan bersama-sama. Apapun dalam kehidupan organisasi manapun, rukun sekalipun, orang harus duduk terus dengan anggota supaya orang bisa bercakap-cakap, susun program, susun anggaran, begitu kan? Sedangkan cuma mau bikin itu apa tuh acara alam saja, tetap duduk bersama kalau program apa, betul? Apalagi kalau program raksasa, tidak mungkin cuma, ya bikin ini, tidak mungkin. Tetapi ada prosesnya, berproses dalam kehidupan kita, dan itulah cara-cara Alkitab dan cara-cara gereja yang harus kita lakukan. Lukas juga mengatakan menulis tentang bagaimana kalau ada raja akan berperang. Kalau dia tidak duduk dulu, memperhitungkan strateginya. Kalau musuh itu lebih banyak, apakah dia tidak akan mengutus utusan untuk pergi berdamai? Memperhitungkan lagi bagaimana syarat-syarat untuk berdamai. Sebab kalau berperang, mungkin kalau menang, dia menang soal dulu kan. Menang kalah dalam peperangan, kalah dan menang sama. Soal abu, banyak korban. Dan karena itu, supaya tidak banyak korban, utuslah utusan untuk pergi, tanyakan syarat berdamai yang mana. Syarat berdamai itu berdamai, dan itu penting dalam perencanaan yang matang untuk masa depan kehidupan orang manusia siapapun juga, sehingga dengan demikian kita tidak terpolarisasi terhadap sebuah kenyataan hidup yang pada akhirnya kita sendiri yang menanggung risiko yang sangat berat karena kita tidak memikirkan yang matang. Begitu juga dalam kehidupan kita orang beriman. Sehingga dengan demikian kita hidup sebagai orang-orang yang terus dikasihi Tuhan. Di sini juga dikatakan oleh Lukas, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Segala milik, kepunyaan. Apakah tega kita meninggalkan kepunyaan kita? Apakah kita tega meninggalkan harta kita? Semua itu kita punya, dan itu penting bagi kita. Tapi Tuhan bilang, kalau kita tidak tinggalkan itu, dalam zona itu, kita tidak layak jadi murid. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti bahwa kita tinggalkan. Jangan ajaran di gereja, dijual bersama itu, jual datang bantuan, tetapi kita mengorganisir, kita memanage semua harta kekayaan itu Tuhan yang beri kepada kita. Tetapi kita harus ingat siapa yang memberi. Tuhan yang memberi semua itu. Kita harus datang kepada Dia. Kita harus ikut Dia. Jadilah murid yang setia pada Dia. Jadi murid. Walaupun kita punya kekayaan, harta yang banyak, uang yang berbank-bank, tapi kita harus ingat siapa yang memberi. Tuhan yang memberi. Sehingga Dia bilang tentang garam. Orang semua ini adalah garam. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar dengan apakah dia akan dihasilkan? Kalau tidak, dia akan buang. Dia tidak akan berguna untuk pupuk, tidak berguna lagi untuk humus, tidak berguna untuk apapun dalam kehidupan kita. Garam itu bicara bagaimana dia menjadi penyedap, menyedarkan, mengawetkan dalam kehidupan ini. Jadilah garam kita. Pelayan khusus jadi garam, menggarami kehidupan umat. Jemaat jadi garam, saling menggarami sesama kita. Kalau kita mau jadi murid Yesus yang setia, semua ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat oleh Lukas, dan semua itu dikatakan penting. Karena itu penting sekali telinga kita untuk mendengar. Organ yang tahu bagi kita adalah juga salah satu adalah telinga. Pakailah telinga. Barang siapa bertelinga adalah yang mendengar. Dan itu bukan cuma mendengar, ya kan? Kalau telinga lagi dengar di sebelah kanan, kalau tembus di sebelah kiri, apa? Percuma. Nah, lari. Sama dengan Yesus bilang itu benih, yang ditabur. Ada yang di tanah, yang di batu dan segala macam.
dan datang burung atau bertemu dengan dua duri macam-macam. Tapi biarlah dia ada dengar dan dia sampai ke dalam hati kita dan bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Inilah gereja Tuhan yang dalam kehidupannya harus berkorban. Dalam kenyataannya orang harus memberi hidup kita betul-betul menjadi murid yang setia, yang taat dan memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalani kehidupan bersama. Jadi kalau cuma ada alasan-alasan sedikit kan Bapak Ibu, jangan jadi alasan kamu orang yang dapat Tuhan Yesus. Dan apalagi dari semua memang Bapak kasih yang kan. So mau datang ke ibadah, lu tunggu apa ini ada ibadah dia datang mungkin ada tunggu, so tunggu akhirnya cuma so tunggu kasih jangan. Nah itu tugas konsistensi kita dalam tugas-tugas gereja, sehingga di mana kita berada kita akan betul-betul mengikuti Yesus dalam segala sesuatu. Kita pakai semua sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Toh apapun, handphone pakai, toh tulis apa, kirim WA kepada jemaat, salam boleh, FB boleh, tapi jangan bicara kebencian, jangan hoax, ya? Jangan pakai media sosial sebagai alat kita menghambur-hamburkan segala kekurangan orang lain, tetapi kita mau memberitakan firman di sana, sehingga di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dimanapun kita pergi dan berada, menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki konsistensi dan komitmen bersama. Ada amin ini? Tidak boleh tergantung. Tidak tergantung. Nah, yang penting tak dengar. Tuhan bilang terakhir tadi apa? Barang siapa bertelinga hendaklah dia dengar, dengar, ingat pesan Tuhan jadi lagu yang